Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Amanah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam rangka menambah wawasan keislaman kita sekaligus menambah mantapnya keimanan kita. Oleh sebab itu mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini diterima sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan apa yang kami sampaikan 1 minggu yang lalu terkait kemana roh orang meninggal dunia kalau orang beriman, sudah kami jelaskan. Sekarang beralih kepada bagaimana perjalanan roh orang kafir ketika meninggal dunia. Ini diharapkan bisa memberikan satu penguatan keimanan kita untuk menyiapkan amal-amal terbaik kita. Nah, sementara orang-orang yang kafir, sudah kami sampaikan kemarin bagaimana orang beriman itu keluar rohnya itu dihimbau. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dihimbau, diseru. Kalau orang kafir dipukul dan seterusnya. Nah, kita lihat sih lengkapnya bagaimana. Jadi sementara hamba yang kafir itu ketika hendak meninggalkan dunia dan menuju akhirat, turunlah para malaikat langit yang bengis dan keras, wajahnya hitam, mereka membawa masuh atau kain yang tidak nyaman digunakan. Jadi kain itu ada yang nyaman digunakan, ada yang enggak. Nah, kira-kira katun sing apik ini di Indonesia, kalau di Jawa kalau di dunia ini ya katun sing apik ya adem gitu ya. Ada pakaian yang gak nyaman dipakai itu ada. Nah, ini dibawakan masuh itu adalah kain yang tidak nyaman digunakan, diambil dari neraka. Mereka duduk di sekitar mayit sejauh mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut dan duduk di samping kepala. Samping kepalanya orang yang meninggal dunia. Jadi ada malaikat yang pertama tadi bengis, ya, duduk di sekitar mayit itu sepanjang mata memandang. Kemudian datang lagi malaikat maut yang duduk di dekat kepalanya, dia memanggil, wahai jiwa yang busuk, keluarlah menuju murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mendengar itu apa yang terjadi? Ruhnya ketakutan dan terpencar ke seluruh ujung tubuhnya. Lalu malaikat maut menariknya sebagaimana gancu bercabang, ya, sebagaimana gancu bercabang banyak ditarik dari wol yang basah. Ya, gancu yang bercabang itu ditarik dari wol yang basah. Wol yang basah itu ngelimbruk gitu. Nek dicepi karo gancu ditarik merotoli gitu. Ya, sehingga membuat putus pembuluh darah dan ruang tulang dan langsung dipegang oleh malaikat maut. Para malaikat yang lain tidak meninggalkan sekejap pun dan mereka langsung mengambil dari malaikat maut. Jadi kelihatannya ada gelombang-gelombang yang malaikat yang mengurusi mayat ini. Setelah dicabut oleh malaikat maut, ditambahnya baru malaikat yang datang dahuluan tadi. Ya. Kemudian diberi masuk pakaian yang dibawa tadi. Roh ini keluar dengan membawa bau yang busuk, seperti busuknya bau bangkai yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka pun naik membawa roh itu. Setiap kali mereka melewati malaikat, malaikat itu pun bertanya, roh siapakah yang buruk ini, yang busuk ini? Mereka menjawab, ini adalah rohnya Fulan bin Fulan, dengan nama yang paling buruk yang pernah ada digunakan di dunia ini.
hingga mereka sampai di langit dunia. Kemudian mereka minta dibukakan, namun tidak dibukakan. Ketika itu Rasulullah membacakan firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 40. La tuftahul lahum abwabas samai wala yadkhulunal jannah kata yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri itu terhadapnya itu tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Ya, tidak mungkin loh unta masuk ke lubang jarum, berarti kan ngoyo nek dhek selamat. Intinya seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, tulis catatan amal hambaku di sijjin. Kalau di orang beriman kemarin ditulis di iliyin, kalau ditulis di sijjin, di bumi yang paling dasar. Kemudian dikatakan, kembalikan hambaku ke bumi, karena aku telah menjanjikan bahwa dari bumi aku diciptakan mereka, bahwa di bumi aku ciptakan mereka, ke bumi aku kembalikan mereka, dan dari bumi aku bangkitkan mereka untuk kedua kalinya. Nah, kemudian ruhnya dilemparkan jatuh ke jasadnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah Tabarakallahu Ta'ala, ya, hunafa alillahi ghairu musyriki nabih. Itu bagaimana setelah orang-orang itu diharapkan ketika musyrik itu disuruh kembali, ya, dengan ikhlas karena Allah tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Wa may yusyrik billah, dan barang siapa mensekutukan Allah, faka'annama, sepertinya kharra minas samai, seperti jatuh dari langit, fatahfaduhu, lalu disambar toiru, disambar oleh petir, oleh burung. Ya, yahwi itu yang burung terbang, ya, yang seperti yang diterbangkan oleh burung itu tadi. Jadi barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Itu gambaran seperti itu dibacakan oleh Rasulullah. Kemudian ruhnya dikembalikan ke jasadnya sehingga dia mendengar suara sandal orang yang mengiringi jenazahnya ketika pulang meninggalkan kuburan. Kemudian datanglah dua malaikat, gertakannya keras. Mereka pun menggertak si mayit ini dan mendudukkannya. Mereka bertanya, siapa Tuhanmu? Kafirnya menjawab apa? Hah, artinya tidak bisa jawab. Gagap. Ini walaupun dibocorno soalnya nggak bisa. Ya, seperti memang tidak bisa dibuat jawab. Tapi kalau orang beriman diberi kemudahan untuk menjawab. Siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab. Apa agamamu? Tanya malaikat. Ya sama jawabnya. Gagap, tidak bisa jawab. Hanya gitu aja. Saya nggak tahu. Jawabnya si kafir tadi itu. Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Si kafir pun tidak kuasa menyebut namanya, lalu dipertak lagi. Namanya adalah Muhammad. Si kafir hanya bisa mengatakan manjat itu tadi karena nggak bisa jawab apa-apa. Saya nggak tahu, katanya. Saya cuma mendengar orang-orang bilang seperti itu. Dia pun dikertak lagi. Kamu tidak tahu dan tidak mau tahu. Tiba-tiba ada suara dari atas, hambaku dusta, bentangkan untuknya neraka, bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun mendapatkan panasnya neraka dan racunnya neraka. Kuburnya disempitkan,
hingga tulang-tulangnya berserakan. Lalu datanglah orang yang wajahnya sangat buruk, berbaju jelek, baunya seperti bangkai. Dia mengatakan, kabar buruk untukmu, inilah hari di mana dulu kamu dijanjikan. Si mayit kafir pun menjawab, kabar buruk juga untukmu. Siapa kamu? Wajahmu mendatangkan keburukan. Orang ini menjawab, saya amalmu yang buruk. Allahu musta'an. Amal buruk itu semakin menyesakkan pelakunya di lahatnya. Kemudian dia diserahkan kepada makhluk yang buta, tuli dan bisu. Buta, tuli dan bisu. Gak ketok, tuli, gak mendengar, bisu gak bisa ngomong. Dia membawa pentungan. Andaikan pentungan itu dipukulkan ke gunung, niscaya akan jadi debu. Kemudian benda itu dipukulkan ke mayit kafir dan dia menjadi debu. Lalu Allah kembalikan seperti semula dan dia pun memukulnya lagi. Nah, ini Allah kuasa. Seperti kalau dalam Quran itu orang itu kalau dimasukkan neraka lalu hangus, itu dikembalikan oleh Allah lagi, kulitnya itu seperti semula. Tujuannya apa? Tujuannya cek iso ngerasa noloro terus. Sebab kalau kulit itu sudah hangus, itu menurut penelitian di dunia, kalau kulit itu sudah hangus, tidak terasa apa-apa, karena saraf sensariknya sudah rusak. Nah, itu diperbarui oleh Allah menjadi baru lagi, supaya apa? Yazuqul azab, supaya mereka bisa merasakan siksa terus menerus. Kemudian setelah dipukul lagi itu dia berteriak sangat keras, bisa didengar oleh seluruh makhluk. Makhluk-makhluk itu mendengar teriakannya orang yang disiksa itu tadi, kecuali jin dan manusia. Jin dan manusia gak sanggup ngomong. Kewan apa bisa mendengar jeritan orang yang disiksa itu tadi. Lalu dibukakan untuknya neraka dan disiapkan tempatnya di neraka. Dia pun memohon, ya Rob, wahai Tuhan, jangan engkau tegakkan kiamat. Nah, karena tahu kalau dengan kiamat itu sudah nanti bisa langgeng. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa ayat Quran yang menjelaskan tentang penyesalan orang kafir, namun nasi sudah jadi bubur, tidak dikembalikan lagi ke dunia. Sehingga firman Allah menyatakan begini dalam Quran surat 6 ayat 27. Dan jika kamu Muhammad melihat ketika mereka dihadapkan ke neraka, lalu mereka berkata, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang yang beriman, tentulah kamu melihat suatu peristiwa yang mengharukan. Jadi penyesalan begitu, penyesalan dibamburi mesti. Ya, menyesal betul biyen dikandani gak percaya, dikandani ngengkel, menghina dan sebagainya, ketika mendapatkan janji Allah menyesal. Ya. Dan juga di dalam firman Allah Quran surat 15 ayat 2, orang-orang kafir itu seringkali nanti di hari kiamat menginginkan kiranya mereka dulu di dunia menjadi orang yang muslim. Lah kepingin jadi muslim, biar jadi kafir saya kira koyo ngono, kepingin tapi tidak bisa, sudah tutup lakoni. Biar kalau mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ayat 2 ini, surat Al-Hijr ini menceritakan tentang orang kafir, ya, bahwa di akhirat kelak mereka menyesal kekafiran mereka selama di dunia, dan mereka bisa berharap seandainya saja mereka menjadi orang muslim ketika di dunia, mungkin tidak seperti itu nasibnya.
Ayat 2 ini menceritakan ketika Allah memasukkan orang-orang yang berdosa di kalangan kaum muslimin ke dalam neraka bersama-sama dengan orang musyrik. Kemudian orang musyrik ini ngomong, tiada manfaatnya bagi kalian penyembahan kalian kepada Allah ketika di dunia. Ya, jadi ketika di dunia itu menyembah Allah bareng kok podo-podo mlebu neraka nih, dilokno orang kafir. Kan gunane. Maka Allah murka terhadap orang musyrik, lalu berkat kemurahannya dia mengeluarkan orang muslim dari neraka. Nah, ini salah satunya siapa yang masih ada biji keimanan di dalam hatinya ini, umumnya mlebu neraka iso tuntas. Kira-kira seperti itu. Nah, ini gambaran dalam rangka untuk supaya kita mengetahui keadaan-keadaan yang gaib. Ini termasuk keadaan yang gaib karena belum terjadi, tidak bisa dilihat kecuali yang sudah mati. Ya, jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk menambah mantapnya keimanan kita. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.